Waduh. Enggak, gue bercanda. Oke. Gue bercanda. Bercanda banget gue. Mesti ditekan tuh ya Iya bercandanya. dong. Biar nggak ada Clash of the Titans. Iya. Lanjut. Yo. Mau nanya apa tadi lu? Oke, kita kan udah ngomongin ada nyinggung-nyinggung keluarga nih. Yes. Eh, Kita ganti topik dulu nih berarti. Oke, ya kita ganti topik nih. Dari cinta-cintaan gitu kan nih. Iya, dari cinta-cintaan ke keluarga. Karena tadi kita ada bahas bahwa nikah itu bukan hanya ke pasangannya aja, Yes. tapi sama keluarga. Tentunya kalau misalnya lu memilih pasangan, ada red flag-nya dong. Red flag bendera merah. Iya, berarti kayak, wah ini perboden nih, ini dong. Oh iya, ini I see. red flag nih. Nah, menurut lu, apa sih red flag-nya itu kayak gimana sih? Apa sih yang bikin lu kayak, waduh kayaknya gue nggak lanjut ya. Kan tentunya kan kita nggak langsung, kayak mungkin kan tadi lu bilang ada ngomong kayak, kita kita mesti pamit sama orang tua gitu kan. Izin. Nah izin gitu sama Iya. orang tua, kayak misalnya tante, om saya anaknya saya bawa jalan-jalan dulu atau mau kemana gitu. Iya. Nah pasti kan lu kan gitu kan ya cuma tahu doang lah, kayak belum dibilang kenal belum ya. Iya. Baru cuma tahu kayak misalnya ini. Nah ketika lu lanjut pasti kan mulai tuh kayak diajak makan gitu. Atau enggak mulai kayak diajak duduk dulu nak ngobrol gitu kan. Nah Kemarin udah. Aduh. Aku diajak ngobrol lama banget. Waduh. Lanjut. Iya, menurut lu apa sih yang bikin lu kayak kalau kayak begini enggak Jadi deh. istilahnya poin yang bikin gue turn back down gitu. Iya, turn off lah Turn ibaratnya. off ya. Iya, turn Jadi off. istilahnya enggak deh gitu. Yes. Berat nih. Berat nih. Oke. Pertama mungkin yang paling lumrah dan yang paling semua orang paling gak suka. Iya. Rejection sih. Pasti iya. sih. Pasti itu. Rejection sih. Maksudnya bukannya berarti gue nggak mau berusaha lebih gitu. Ya, gimana ya? Kalau gue nilainya kenapa orang tuanya lawan main gue bisa nge-reject gue? Karena mungkin ada yang si Something lawan main wrong gue gitu nya ya. salah ngomong, salah ceritain tentang gue Iya. gitu. Ya karena nanti ini bakal masuk ke poin kedua gue. Tapi balik lagi ini semua dari kacamata gue ya. Betul. Lu orang mau ngejudge gue silahkan. Yes. Kalau misalkan yang jelek-jelek juga ya ini kacamata gue gitu loh. Gue nggak influence orang untuk melakukan ini. Tadi gue sama mana? Rejection kan? Rejection. Maksudnya si anaknya nggak ngomong apa gue bukannya mau dibaik-baikin, bukannya gue mau diharum-harumkan nama gue, enggak. Betul. Tapi maksudnya kayak ini si anaknya kurang komunikasi sama orang tuanya sampai si orang tuanya nggak bisa ngasih kesempatan pertama bahkan buat gue gitu loh. Mungkin atau ketika ya selama gue awal-awal chattingan sama anaknya, mungkin anaknya jadi melakukan banyak bad habit daripada good habit. Contohnya kayak tidur pagi, gitu kan. Jadi sama keluarga jadi nggak deket, mungkin kayak gitu kan ya. Jadi mungkin mereka nilainya gue ngebawa influence bad influence ke anaknya. Tapi kalau misalkan poin kedua gue nya adalah keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis. Sebagai contoh, dalam artian broken home atau broken home itu the top of my list sih. Oh, berarti yang kayak jadi istilahnya yang kayak lu keluarga lu lengkap, tapi lu gue. Oke. Gitu. Gue kurang bisa masuk ke keluarga seperti itu. Oke. Kalau gue sih pribadi gitu. Sama yang apa sih ngomongannya itu kayak individualisme itu individualisme. Ya mungkin gitu sih, itu sama aja kayak dulu gue kan individualisme kan. Tapi maksudnya masih nggak broken home, tapi kayak ya lu urus aja lu mau ngapain gitu. Iya. Sama yang kayak gimana sih, mungkin siblings, hubungan antar siblings itu kayak renggang gitu. Ya, itu sih yang concern gue gitu. Concern gue di situ sih. Kalau untuk kayak lu sama keluarga ya. Lu sama saudara lu yang tiap hari lu lihat aja
kurang deket gitu ya. Gitu loh. Mengesampingkan semua hal ya. Iya. Mengesampingkan semua hal ya. Mungkin kalau misalkan lu, emang kan kalau misalkan kayak kepercayaan Chinese gitu ya, lu meciong lu sama abang lu meciong sama adik lu gitu. Gue mengesampingkan itu semua gitu. Karena gue udah nggak megang, udah nggak ngikut-ngikutin kayak gitu lagi gitu kan. Jadinya gue mengesampingkan itu semua. Kalau misalkan lu, karena lu pribadi, lu nggak bisa berhubungan baik sama keluarga lu, gimana lu sama keluarga orang? Iya, betul. Gitu. Gua Kalau gue sih gitu. Oke. Ya kalau begitu gue antara setuju sama nggak setuju sih. Agak netral sih. Oke. Gak apa-apa nih, kita bertukar pikiran, kita bertukar pendapat dari kacamata kita masing-masing. Betul. Cakep. Jadi kalau lu orang dengerin kita podcast yang berdua doang, nggak semuanya gue setuju gitu, nggak kayak oh iya gue setuju. Jadi kita no gimmick, kita no apa namanya no briefing. Iya, no briefing. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya emang ada yang nggak cocok, bisa sih. Menurut gua ya, dari kacamata gua. Kayak mungkin misalnya emang kakaknya ini, terutama untuk keluarga yang ibaratnya didikannya keras ya. Nah, pasti adalah salah satu yang kerasnya itu nurun. Yes, entah pasti. dianya atau enggak saudaranya. Betul. Nah, biasanya kalau nggak cocok itu, yang kena itu biasanya salah satu itu yang kayak nurut-nurut aja. Jadi ketika lu sama yang nurut, nah yang keras itu kan pasti maunya kayak, ya lu ikutin cara gue dong. Apalagi kalau misalnya dia lebih tua gitu. Yes. Kayak, ya lu ikutin cara gue dong, gini. Tapi kan ya gimana pun dia harus punya kehidupan sendiri gitu. Yang mana itu dia mau bangun bareng lu gitu. Betul. Nah itu nanti ya ributnya kayak gitulah ibaratnya. Pasti. Menurut gue. Jadi ya menurut gue kalau emang lu suka sama yang cewek yang bukan cewek, sama pasangan lu yang mungkin nggak dapet sisi kerasnya, ya kalau kalau lu sanggup untuk menghadapi saudaranya yang keras, ya perjuangin aja bos gitu, menurut gua gitu. Karena ya kayak gimana ya ngomongnya ya, hubungan itu bisa dibangun lah ibaratnya. Setuju. Terutama kalau lu mungkin kan keluarga itu berarti memang Pak yang tadi kita bilang itu nyatu nih keluarga kita nih. Tapi kan nggak selamanya lu bakal ketemu sama itu orang. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan cowok nih posisinya. Pasti si cewek kan biasanya ngikut sama cowok. Gitu. Walaupun memang ya mungkin nanti kita juga keluar dari keluarga inti kita gitu. Betul. Karena kita kan bikin keluarga sendiri gitu. Cuma ya ke keluarga besar gue rasa nggak sering-sering amat. Paling tahunan, tahun baru gitu kan. Kalau nggak Natal. Ibaratnya kayak sekarang deh, sebelum corona deh, pre-corona, kalau di keluarga gue ya, di keluarga besar gue, ketemu itu cuma 3 kali. Ulang tahun nenek gue, tahun baru, sama Sinja. Udah, itu 3 doang. Lebih dari itu, gue jarang ketemu gitu. Mungkin kalau saudara gue yang lain, karena mungkin lebih dekat gitu ya. Iya. Jadinya ada kayak misalnya, pada jarak ya. Jadi mereka kayak misalnya kalau lagi mampir gitu kayak misalnya kan rumahnya ada yang agak jauh gitu kayak lagi mampir ayo jalan yuk kemana gitu mereka pergi gitu. Cuma biasanya gue males sih lebih ke males gitu kayak misalnya udahlah nggak usah. Waktu itu juga pernah diajakin kayak udah nggak usah lah udahlah di rumah ya iya browsing lah main aja lah apalagi dulu kan zaman Dota tuh aduh kerjaan main Dota doang gitu. Cuma gitu sih menurut aku juga sempat begitu. Cuma menurut gue gitu sih keluarga itu lebih masih bisa ada ininya lah kayak masih bisa dikasih renggang lah gitu nggak sampai red flag gitu walaupun salah satu pertimbangan gitu kalau misalnya emang kayak tiap hari bawaannya ribut mulu itu kayak ya anjir mau gimana masa mau keluarga ribut terus gitu terus ributnya bukan sama ini lagi ributnya sama saudaranya gitu kan kayak ya gue cuma mau sama lu sih sebenarnya gitu kan tapi kenapa mesti ribut sama saudara lu gitu cuma ya salah satu juga gitu tapi menurut gue pribadi kacamata gue red flag itu adalah ketika pasangan kita kalau lu kan ngomongnya dari lu ke sana kan kalau gue ketika pasangan kita itu nggak sejalan pikirannya sama kita mengenai keluarga kita. I see.
Itu juga termasuk sih, maksudnya gue dua arah juga sih. Gue dua arah juga sih. Entah either ini ya. Elunya ke dia atau dianya ke gue. Okay. Kalau gua itu lebih ke ibaratnya gini. Kalau kita nikah, bukan kita nikah, maksudnya nanti cowok sama cewek nikah. Kan ada orang tua, ada saudara. Tentunya kalau misalnya kenapa-napa, walaupun dalam konteks kita nanti bikin keluarga sendiri gitu kan. Yes. Keluarga itu tetap keluarga gitu. Setuju. Gimana pun harus ada hubungan gitu. Tapi kalau misalnya pandangan dia itu kayak ngomongnya enggak, gua pokoknya apa gimana ya ngomongnya ya, gua pokoknya udah kita aja. Itu agak susah menurut gua. Itu bener sih. Ibaratnya ya memang kita teman hidup memang, tapi intinya ya keluarga itu tetap keluarga gitu. Setuju. Family still family gitu. Blood is thicker than water gitu. Lo gak bakal bisa ngindarin itu. Segimanapun ya keluarga lu gitu. Keluarga gue juga keluarga gue. Terutama kalau kita udah nikah, keluarga gue ya keluarga lu. Keluarga lu ya keluarga gue gitu. Itu. Jadinya kayak gimana ya, ngomongnya itu agak sebenarnya kayak agak salah sih. Berarti kayak ngomong kan kayak nggak sepahamnya itu gimana ya? Gak jelasinnya biar pada ngerti ya. Tapi lo ngerti kan poin gue? Kalau gue sih ngerti. mungkin bisa gue bantu. Jadi istilahnya kayak maksudnya nggak sepaham sama keluarga lo itu adalah dia nggak bisa masuk ke keluarga lu sepenuhnya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya nggak sih? Jadi kalau gue nangkapnya sih gitu ya. Jadi istilahnya ketika misalkan mungkin sejelek-jeleknya kita ngomong worst case, mungkin keluarga lu ada yang butuh bantuan apa, dia tuh kayak segen untuk ngasihnya gitu. Jadi kayak misalkan kayak even nggak usah ngomong materi deh, even kayak misalkan nginep atau gimana. Gue tidur di rumah lu ya gini. Dia kayak mikirnya berkali-kali dulu gitu. Jadi benar-benar nggak bisa get along with your family gitu. Nah itulah kenapa tadi poin gue adalah yang gue nggak mau yang dia renggang sama keluarga, karena akan kebawanya ke sana. Betul. Kalau gue mikirnya akan kebawanya ke sana gitu. Soalnya gimana? Kalau gue, kalau lu ketemu keluarga besar ketemu setahun 3 kali, seperti corona, sebelum corona. Kalau gue kalau bisa seminggu sekali gitu. Itu itu concern gue di sana. Maksudnya gue nggak mau ngilangin kebersamaannya ini gitu. Gue nggak mau ngilangin kebersamaannya ini karena memang enak kok hidup damai kayak begitu antara keluarga. Enak banget hidup damai kayak gitu. Maksudnya gue mau ngebawa dia jadi bagian gue tanpa menghilangkan gue dan dia jadi bagian keluarga dia juga gitu loh. Malah kalau misalkan bisa keluarga bokap gue sama keluarga bokap dia istilahnya ya kita bareng lah gitu. Gue sih pengennya sih kayak begitu kalau gue. Jadi kenapa gue tadi concernnya adalah hubungan dianya dulu sama keluarganya. Mesti erat gitu ya. Iya gitu. Gitu kalau gue. Iya mungkin contohnya itu yang tadi gue bilang ya. Itu sih kayak yang lu bilang kan tadi kayak ya gitulah pokoknya budaya keluarga gue misalnya kalau misalnya ada sesuatu ya kenapa gitu. Tapi si cewek ini atau enggak pasangan ini nggak bisa ngikutin gitu. Atau enggak sebaliknya kayak misalnya keluarga dia mungkin kayak kalau ada apa harus ada apa gitu, kayak namanya tradisi keluarga kan beda-beda. Gitu. Kulturnya beda. Kalau misalnya kultur kita nggak bisa nyatu, ya itu masuk ke red flag sih menurut gua. Sama, jujur sama. Jadi kayak kalau gua nggak bisa ngikutin ya gimana ya? Jujur sama. As simple as kayak, aduh ngomongnya susah sih. Iya kan? Iya sih, ngomongnya susah sih. Iya pokoknya. Ngomongnya susah sih. Istilahnya ya as simple as ya memecahkan masalah kecil lah. Memecahkan masalah kecil gimana? Iya kayak misalkan contohnya mau makan apa. Ya kalau misalkan kayak kulturnya beda, kan pasti cara penyelesaiannya beda-beda dong. Betul. Mungkin keluarga gue mau makan apa, kalau pusing udah grab aja. Intinya gitu kan. Kalau misalkan keluarga ini kan gini-gini, ntar kalau misalkan gini-gini terlalu panjang masalahnya gitu. Kan gue pusing juga Jack. Betul. Gitu. Enggak sih, itu contoh aja sih. Istilahnya sesimpel itu. Kulturnya sesimpel itu. Kalau misalkan mau ngomongin kultur yang gede kan lebih luas lagi pembahasan kita. Betul, pasti. Kan. Takutnya gue salah ngomong nanti. Ya kan? Makanya gue bilang susah tadi. Ya gitu deh. Pokoknya intinya gue yakin loh orang
ada gambaran sendiri. Pasti punya gambaran sendiri. Kayak gue ngerti tapi susah dijelasin. Iya, tapi gitu. Iya, kayak, sih? Tapi gitu. Iya, kayak connect tapi gimana ya ngomongnya ya. Tapi ya gitulah. Ya, kalau Anda merasa seperti itu, Anda ada di posisi kita sekarang. Atau enggak mungkin ada yang bisa ngejelasin pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Jelasin aja di komen. Iya, jelasin aja. Kalau beda ya ntar gue komen balik. Gue reply komennya. Kalau misalkan beda. Tapi istilahnya gitu sih. Kalau yang masuk red flag menurut gue ya itu. Oke. Kalau itu kan mungkin dari kitanya ya, atau enggak dari keluarga, dari dianya ke keluarga kita. Yes. Kalau misalnya keluarganya sendiri gimana? Terlepas dari pasangan lu ini. Keluarganya sendiri ya. Lu bikin gue mikir. Kalau berempat kan gue bisa kasih abet dulu. Bisa kasih abet, bisa kasih Sandika dulu ya. Iya, gue mikir dulu. Dia orang ngomong aja gue mikir ya diem. Kan ya kalau kita berempat gitu. Kalau gue lempar ke abet dulu pasti gue diem mikir. Gak bakal ngebadok gue. Ya kan? Iya bener. Gak bakal ngebadok gue mikir ya. Duh, mungkin gue dulu ya. Iya boleh. Kalau misalnya menurut gue, kalau dari keluarganya yang ibaratnya pertama kali kenal nih kayak hai om, hai tante gitu. Terus gue lihat ada ini kayak anjir. Ya udah deh, nggak ya mundur alon-alon deh gitu. Menurut gue kalau misalnya ini dari gue pribadi ya, dari kacamata gue pribadi, kalau misalnya kita itu beda. Itu obvious banget gak sih? Beda kayak misalnya lu masuk tuh kayak anjir. Nih lifestyle-nya beda. Itu obvious banget lah. Apa? Enggak, tapi kan ibaratnya gini loh. Maksud gua lebih ke gini ya. Bukannya ibaratnya kayak beda kasta ya. Bukan. Iya. Tapi kayak ibaratnya lu masuk. Tapi lu kayak anjir ini semuanya asing gitu. Ngerti gak? Ibaratnya mungkin. Contohnya begini mungkin. Lu pacaran sama ceweknya itu kayak easy going lah, ibaratnya kayak ya cewek pada normalnya. Namun ketika lu masuk ke keluarganya itu kayak konservatif. Beda sama si cewek. Jadi si cewek ini sebenarnya outcast di keluarganya. I see. Nah, ketika lu ketemunya kayak anjir ini bukan gua banget nih. Walaupun ceweknya itu connect sama lu karena dianya outcast. Tapi pas ketemu bapak maknya kayak anjir, ini sih beneran nggak bisa nih. Kayak, wah ini sih pasti cara pandang beda semua nih sama keluarga nih. Itu menurut gue itu salah satu red flag gitu. Iya. Bedanya gitu maksud gue gitu. Ibaratnya lu ketemu kayak, anjir ini. Kayak lu kalau misal ketemu sama orang nggak sefrekuensi sama lu gitu. Lu kan connect, maksudnya bukan connect, tapi kayak ada radar yang iya, ibaratnya kayak gitu. Lu sama gue nggak bakal ini dah. Iya. Ibarat gue kayak gitu, bedanya itu maksud gue. Oh iya. Relate gue. Maksudnya gue bisa ngerasain. Gue bisa ngerasain rasanya kayak gimana. Gue bisa ngerasain. Ya, gue yakin juga nanti yang yang nonton juga gitu kayak, oh gitu, iya. Tapi nggak bisa dikata-katain. Sebenarnya gue ada contoh, tapi edgy banget. Jangan. Jadi gitu kayak misalnya lu tahu deh pokoknya ibaratnya lu ibaratnya kita ada feeling lah ya. Semua orang pasti ada feeling lah ibaratnya kayak lu masuk lu ketemu langsung kayak enggak deh, kayaknya enggak cocok deh. Bukan sama pasangannya, tapi sama keluarganya gitu. Iya. Terutama mungkin orang tua paling obvious kan karena iya itu nanti jadi orang tua lu gitu, calon mertua. Makanya tadi gua ada ngomong kan kalau saudara masih kayak ya udahlah saudara gitu, nanti juga dia punya keluarga sendiri. Tapi kalau misalnya orang tua kan ya itu jadi orang tua lu bro. Nggak bisa bro. Oke, kalau gitu berarti jawaban gue balik ke yang statement awal gue tadi di awal-awal yang pas lu nanya. Ya mungkin red flag-nya kalau dari segi keluarganya adalah yang terlalu ngejudge dan nggak mau terbuka. Nggak mau menerima gitu. Ngerti. Jadi istilahnya ketika gue datang langsung tatapan nanar dan rejection yang gue terima. Itu bakal langsung ngedrop sih gue. Iya. Soalnya kayak ya gue nggak tahu sih
ada yang pernah ngalamin apa enggak. Tapi gue kebayang banget skenario worst case-nya di otak gue. Karena berhubung gue baru banget kemarin abis ketemu. Iya kemarin banget lagi, ini Senin coy. Iya kemarin banget. Jadi gue tuh selama di jalan tuh gue sedikit bengong. Gue sedikit bengong. Gue orangnya overthinking gue. Gue tuh selalu jalan nyetir kan. Aduh kalau gue di-reject gimana ya? Kalau gue diinin gimana ya? Kalau gue diinin gimana? Gue mikirnya aneh-aneh lah. Iya. Yang first come out, worst skenario yang paling worst, yang pertama kali come out di otak gue adalah ketika gue masuk set semuanya diem. Semuanya diem ngeliatin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu worst case-nya gue nih. Ngeliatin gue dari rambut sampai ujung kaki. Terus nih gue spesifik banget nih anjir. Gue mikirnya spesifik banget. Bapaknya nanya nih. Ini skenario ya. Iya. Ini yang ini di otak ini di otak gue nih. Di otak dia. Nih, gue kalau misalkan mau sesuatu yang baru pasti ini yang akan gue pikirin. Iya. Pasti worst case yang akan gue pikirin. Betul. Jadi apakah gue bisa overcome the worst case itu? Sebenarnya ada bagusnya juga sih gue overthinking kayak begini. Siap lah ya. Iya jadi siap kalau misalkan gue begini gitu. Terus bapaknya dari mana? Wah, nadanya udah kayak gitu. Dari mana? Waduh, ya kan. Dari sini om, udah berusaha jawab sehambal mungkin, udah berusaha jawab serendah mungkin gue. Tapi tetap Jadi istilahnya kayak not interested gitu ya. Not interested gitu. Kalau itu sih red flag sih kalau buat gue. Dan kemarin gue mikirnya gini. Tapi untungnya gak kejadian. Untungnya bener-bener 150 aja sama worst case gue. Gue di welcome habis gue. Wah. Parah. Gue vibes-nya enak banget. Good vibes. My friend. Yaman. Jadi kalau misalkan kemarin kejadian worst case ya terjadi sesuai sama worst case yang di otak gue. Kayak gini. Oh yaudah. Gue akan ajak jalan bentar doang, gue pulangin lagi, gue kontak temen gue, Pak di mana? Soalnya temen gue banyak daerah situ. Tinggal telepon nih, Pak di mana? Iya. Nongki kali kita, bro. Gue gituin pasti, langsung akan jadi pelampiasan gue. Kalau gue gitu. Jadi istilahnya gue pasti ada plan B. Dan setiap gue melakukan apapun, gue pasti ada plan B. Pasti ada plan B gue. Tapi untungnya kemarin plan A berjalan mulus. Berarti plan B nggak kepake sama sekali. Malah terakhir gue update teman-teman gue bilang, kenapa nggak ngabarin? Ya mohon maaf Pak, lagi seru. Diploknya dapet. Jadi seru banget gue kemarin. Iya, jadi gitu sih kalau gue. Itu ya rejection. Iya, rejection. Pokoknya intinya dari first sih. Gue karena anaknya emang first impression banget. Anjay. Enggak, gue percaya sama namanya first impression sih. Pasti. Iya. Gue percaya sama namanya first impression. Jadi ketika misalkan lu udah dapet gini, lu coba impress sebaik-baiknya lu. Ya. Lu dandan rapi. Yes. Gitu. Tapi kalau gue emang selalu ini sih, gue selalu pometan sih. Selalu mencoba rapi lah ya. Iya. Soalnya kebawa dari setelah kuliah karena kebawa kerja gue kan. Gue udah mencoba ya semaksimal mungkin lah gue. Mungkin kalau misalkan gue ngobrol sama lu bahasa gue belak-belakan. Kalau gue ngobrol sama teman-teman gue di kantor bahasa gue belak-belakan. Betul. Gitu kan. Ya tapi gue bisa mengondisikan kalau misalkan ngobrol sama orang lebih tua harus sopan. Pastilah. Itu sih manner sih. Harus punya manner lah kita. Ya gue nggak bilang gue orangnya 100% banget mannernya enggak. Tapi maksudnya gue mencoba untuk kesana. Nah, karena gue udah mencoba itu, tapi tapi first impression mereka di mata gue jelek, kepatilnya jelek gitu loh di mata gue. Gitu. Jadi gue berarti first impression. Jadi ya I do my best lah. Gitu. Kalau misalkan gue nggak dapat apa pengembalian dari my best yang udah gue kasih, bukan tempat gue di sana. Kalau gue mikirnya gitu. Berarti red flag lo itu ya. Kalau misalnya lu berasa ke reject. Iya. Itu yang paling penting kalau buat gue. Iya sih. Iya. Setuju itu. Soalnya dulu banget pernah gue kayak begini. Gue nggak mau sebut kapan. Gue nggak mau sebut tempat. Gue nggak mau sebut siapa yang giniin gue. Ini antara orang tua, kakak, saudara, apa gue nggak mau sebut.
Tapi gini, gue datang. Sampai dong. Oh. Gue mau izin dengan baik-baik. Iya. Nggak ada yang keluar. Waduh. Tapi ada orang. Ada di dalam. Waduh. Nggak ada yang keluar. Waduh. Beneran. Gue nungguin. Sampai lawan main gue bilang gini. Ya udah langsung jalan aja yuk. Enggak, gue mau pamit. Gue bilang. Gue mau izin. Enggak, gue bilang gue mau izin. Oke. Udah nggak ada yang mau keluar. Gue nunggu sekitar setengah jam. Waduh. Nggak ada yang keluar juga akhirnya. Ya udah deh, kalau misalkan emang nggak mau, titip salam aja. Gue bilang, lu masuk, ngomong, gue ngajak lu pergi. Gue bilang, apa namanya, pakai media aja. Iya. Lu jadi media gue Ngerti. gitu. Dan setelah itu, ya gue ngerasa rejection sih. Iya, secara nggak langsung. Walaupun ujung-ujungnya tetap gue lanjutin, tapi gue lanjutin nggak perlu tanda tanya. Gitu. Nih gue ngerti sih, berarti kayak lu udah samperin, lu udah di depannya, terus lu nunggu lagi ya, nggak langsung kayak misalnya, oh nggak mau keluar ya udah jalan gitu. Iya enggak. Tapi lu nunggu, gue nunggu, dan emang gak ada yang mau keluar. Nggak ada yang mau keluar. Gue nggak duduk loh. Terus? Karena nggak ada yang mau persilakan gue duduk. Oh, oke. Ngerti nggak maksudnya? Approval dari superiornya dia. Iya. Superiornya dia nggak ada yang mau persilakan gue duduk. Jadi gue nggak duduk. Walaupun mungkin pasangan lu udah kayak duduk aja sih. Iya, duduk enggak, aja gitu. Ntar aja gue nungguin Iya. superior lu keluar gitu loh. Yes. Nggak ada yang keluar. Waduh. Kerasa-kerusuk di dalam, kedengeran kerasa-kerusuk di dalam. Waduh. Nggak ada yang keluar akhirnya. Ya udah akhirnya gitu. Nah, rejection yang kayak gitu sih. Iya, gue ngerti. Rejection yang kayak gitu sih maksud gue. Iya, gue juga kalau misalnya ngerasain hal itu juga iya mundur sih. Ya itu. Untung gue nggak cabut langsung, nggak langsung. Yaudah nggak jadi jalan, cabut gue. Masih nggak gitu gue ya. Jangan dong, nggak enak dong sama ini lu. Tapi itu gue masih bocah juga sih. Oh iya. Masih umah. Jangan disebut. Ya. Jangan disebut. Ya pokoknya zaman dulu lah. Zaman dulu. Sebelum lumayan sekarang. Lah. Udah lama. Oke. Sakit kuping gue. Jadi itu mungkin ya itulah menurut kita kalau lu udah di reject gitu, kayak kalau bukan di reject ya apa gimana ngomongnya? Kalau di reject aja. Udah lama nggak pakai bumbu itu gue. Benar. Gimikin dikit lah. Ya kalau kita berdua yang ngomong kayak serius banget gitu ya. Kenapa ya? Nggak ada bercandanya ya? Coba lu, yang dari hari Jumat gue ngerasa gue nggak ngeluarin jokes lu. Kita ketawa juga cuma karena kata-kata yang lucu doang atau apa gimana. Tapi tetap pembahasan kita langsung tarik lagi benang merah. Lanjut namanya. Apa berdua aja guys? Coba komen di bawah deh. Lebih baik berberapa gitu. Waduh, mengalir, benar-benar mengalir. Aduh. Ya, itulah. Bukan di reject tadi apa? Bukan di reject, tapi ibaratnya dari kacamata kita itu adalah red flag-nya lah bisa dibilang. Kalau sama keluarganya itu mungkin bisa dibilang kurang cocok kali ya. Karena ya itu salah satu ibaratnya kita punya poin lah yang podcast kemarin itu. Podcast ini sih, episode kemarin maksudnya. Oh yang ini? Yes. Berarti yang itu kan kita udah ngomongin lu cocoknya gimana. Iya. Nah salah satunya ya ini. Menurut kita mungkin yang kalau diambil analoginya lu 80 ke 100-nya itu ya. Iya. Yang mana lu mulai deket gitu ya. Iya yang benar-benar udah bisa. Yang tadi gue bilang sih 80 ke 100-nya kalau misalkan dari kedua belah superiornya, antara orang tua kah, antara kakak kitanya kah, atau mungkin juniornya, si adiknya kita udah sama adiknya dia kayak, wah main gini, ya mungkin sekedar zamannya Mobile ini kan Mobile Legend gitu ya main bareng gitu, bikin squad bareng gitu, istilahnya kan udah bener-bener, wah udah bisa disatu ini Jack, gitu loh, tinggal nunggu tanggal mainnya aja bro, gue tebar undangan ke lu, nggak jauh kok gue. Bisa aja nih. Aduh. Ya, itulah menurut kita dari kacamata kita. Tapi kalau misalkan lu orang ada, sorry gue potong, tapi kalau misalkan ada lu orang bilang gini ya,
Enggak, gue percaya kalau misalkan ini orang-orang positif vibes nih ya kita ngomong ini. Yeah. Kayak enggak, gue percaya kehadiran gue bisa membawa keharmonisan buat keluarga mereka. Gue dukung banget kalau pemikiran seperti itu, lanjutin. Semangat aja maksudnya. Yeah. Semangat. Maksudnya karena gue dari kacamata gue nggak mau coba perbaikin orang. Iya. Balik kayak waktu itu kan. Yes, gue udah cukup, gue udah capek mau memperbaiki orang. Gitu. Apalagi kalau mereka nggak mau gue perbaikin. Betul. Gitu. Kalau mereka bilang gue mau bener, ayo kita coba belajar bareng-bareng bener. Ayo gue bimbing sebisa gue. Lu juga bantuin gue bener. Yes, gitu kan. Tapi kalau misalkan dari antah berantah tiba-tiba gue datang, gue mau benerin hidup lu dong. Gue udah gak mau lagi kayak gitu. Gue udah gak mau lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang masih punya faith ke sana, apalagi kalian yang mungkin pejuang tangguh gitu ya. Mungkin sekarang lagi di posisi yang kita bilang ini ya. Kalau misalkan kalian mau lanjut dan kalian yakin akan kemampuan kalian, lanjutin. Kalau misalkan kalian ya maksudnya jangan jadi omongan kita jadi satu alasan untuk mundur. Iya. Gitu. Kalau kalian masih punya faith, kalian masih punya motivasi dari dalam diri kalian, lanjutin aja. Mungkin jadiin omongan kita itu jadi bahan bakar lu. Supaya lu lebih lagi. Dan kalau berhasil, komen di bawah. Lu komen kayak, gue berhasil bang gitu. Yoi. Bacot lu gak bener bang. Gak apa-apa. Nanti akan kita tampilkan di sini. Iya. Nanti mungkin kayak misalnya ini kan baru podcast awal-awal ya. Iya. Mungkin kalau udah episode sampai ratusan gitu. Aduh. Kalau episode sampai ratusan nanti lu komen kayak misalnya, gue berhasil bang gitu. Ya nanti palingan komen lu bisa di-pin gitu, di-pin terus nanti kita ada kasih komen lah gitu kayak. Iya, sama pasti kita bahas, pasti ada kita bahas di satu sesi. Kan nggak mungkin kita nggak ngomongin ini lagi. Pasti satu saat kita pasti ada nge-bring back topik ini. Mungkin dengan kacamata yang baru ya. Dengan kacamata yang baru. Kita kacamata pasti ganti. Orang minus bisa nambah. Yes. Ya kan? Orang minus bisa nambah. Kalau ada plus jadi kurang. Orang bisa nembus silinder. Istilahnya kan gitu. Apa? Filosofi analoginya apa sih namanya? Apa? Ya itulah kan istilahnya. Representasinya kan gitu. Representasinya gitu. Jadi nggak mungkin gue dengan kacamata gue ini terus. Nggak mungkin gue dengan perspektif gue sekarang terus. Semakin gue bertambah pengalaman, semakin Marvin bertambah pengalaman, Andika Albert bertambah pengalaman, kita semakin dewasa, kita kacamata pasti berubah. Kita akan berpikir lebih logis lagi, lebih dewasa lagi. Ya. Itu aja sih. Kembali lagi kita bukan ngejudge. Apa yang kita omongin berasal dari kacamata kita. Itu dia. Lebih cocok partner MC gue kayaknya. Waduh. Yang baik diambil, yang buruk dibuang jauh-jauh. Yes. Thank you. Thank you.